Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Dulu ketika dia berada pada tahap akhir formasi inti, tidak banyak kultivator pada tingkat yang sama yang bisa melawannya. Bagaimanapun juga, baik indera, harta sihir, dan teknik dewanya jauh di atas rata-rata kultivator pada umumnya. Dikombinasikan dengan pengalaman bertempurnya, maka itu membuatnya hampir tidak terkalahkan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di bawah tahap Nesensol, sampai dia bertemu dengan satu orang pemuda berambut putih dan berhati dingin. Matanya berbinar saat gambaran orang itu muncul di benaknya. Setelah sekian lama, dia menyeringai dan berpikir, "Saudara Wang, setelah menelan jiwa yang baru lahir itu, aku telah berhasil mencapai tahap Nesensol. Aku tidak tahu apakah kamu berhasil atau tidak. Jika tidak, maka ketika kita bertemu lagi, aku harus membayarmu kembali." Setelah 4 hari, perahu berhenti di atas gurun. Laki-laki bernama Li dan perempuan heroik itu membuka mata mereka. Cahaya dingin melintas di mata gadis itu dan dia berkata, "Saudara Q, di mana binatang bercakar 8 itu?" Q Siping menarik nafasnya dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan lumpur seukuran telapak tangan. Dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lumpur yang menyebabkannya mengeluarkan bau amis. Bau ini sangat kental dan perlahan menyebar. Segera baunya menyebar semakin luas. Kemudian jeritan seperti tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tatapan Q Siping terfokus pada sesuatu di kejauhan dan dia menggerakkan perahunya ke arah itu. Pada saat yang sama, gadis itu memperlihatkan ekspresi gembira dan berkata, "Lumpur di tangan saudara Q sungguh ajaib. Memang ada binatang bercakar 8 di sana." Ekspresi Q Siping tetap normal ketika dia berkata, "Aku telah melacak binatang ini sejak lama. Jadi aku tahu kebiasaannya. Jika bukan karena tingkat kultivasiku terlalu rendah, aku pasti sudah menangkapnya. Kali ini aku harus mengandalkan kalian berdua." Gadis itu mengangkat dagunya dan berkata, "Tentu saja, saudara Q baru berada pada tahap pertengahan formasi inti. Serahkan saja pembunuhan binatang itu kepada kami." Setelah mengatakannya, dia turun dari kapal. Adapun pria sakit-sakitan yang bernama Li, dia tersenyum pahit dan segera mengikutinya. Q Siping mencibir di dalam hatinya. Dengan tahap awal Nesensol, terlalu mudah baginya untuk menyembunyikan kultivasinya dari 2 junior formasi inti. Jika bukan karena membutuh binatang ini memerlukan racun yang harus dibuat langsung dengan ludah binatang itu, dia tidak akan membawa mereka ke sini. Dia dengan santai mengikuti mereka saat teriakan gadis itu ditransmisikan dari kejauhan dan kilatan cahaya dari harta sihir bisa terlihat. Binatang bercakar 8 sebenarnya hanyalah seekor gurita raksasa di lautan iblis. Kultivasi binatang buas ini sudah tidak rendah dan dengan bantuan hujan hitam, dia akhirnya memperoleh kecerdasan. Sekarang dia telah mencapai level makhluk roh tingkat rendah, tetapi binatang bercakar 8 ini sangat aneh. Bahkan para kultivator Nesensol pun akan pusing karenanya. Meskipun seorang kultivator Nesensol tidak akan kesulitan bertahan melawannya, namun kulit binatang bercakar 8 itu sama kuatnya dengan kulit binatang roh kualitas menengah. Kecuali seseorang berada pada tahap akhir dari Nesensol, maka mereka tidak akan bisa menyakitinya. Akibatnya, semua pemburu yang memburu binatang buas tidak menyukainya. Ketika mereka melihatnya, mereka akan menjauh darinya. Namun monster cakar 8 adalah mangsa yang sangat menarik, tidak seperti binatang buas lainnya, karena dia memiliki 8 inti.
Selain itu, teknik racun istana ajaib sangat efektif melawan binatang ini. Berburu binatang buas ini telah menjadi salah satu kegiatan utama istana ajaib, dan semua murid dengan senang hati memburu mereka. Saat ini Qiu Shiping sudah mengambil keputusan. Setelah dua junior formasi inti ini membunuh binatang itu, dia akan membunuh mereka untuk mendapatkan intinya. Namun pada saat itu, kekuatan jiwa yang kuat menyapu area tersebut. Kedua orang itu yang sedang melawan monster bercakar 8 dan hendak mengeluarkan hartanya, tiba-tiba berhenti saat mereka mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Yang lebih aneh lagi adalah berkat pemindaian kekuatan jiwa itu, bahkan binatang bercakar 8 pun gemetar. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor binatang. Jadi dia secara alami peka terhadap kekuatan spiritual, dan dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari kekuatan jiwa ini. Hal ini menyebabkannya mengeluarkan suara gemuruh. Dia segera mundur dan bersembunyi lagi di dalam gua. Qiu Shiping adalah orang yang paling terkena dampaknya di antara semua orang yang hadir. Bagaimanapun, dia berada pada tahap awal Nesen Soul. Saat kekuatan jiwa menyapu, dia bisa merasakan Nesen Soul-nya lepas kendali, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia segera ingat dengan beberapa kultivator formasi jiwa yang menghilangkan hujan hitam. Pria bernama Li segera mundur beberapa langkah. Dia menyimpan hartanya dan menjadi sangat tegang. Bahkan gadis itu yang biasanya tidak takut pada apapun menjadi lemah lembut saat dia berdiri diam di samping pria itu. Rekan kultivator Qiu, sudah lama tidak bertemu. Qiu Shiping langsung terkejut saat mendengar suara itu. Senior mengenalku. Di saat yang sama, seorang pemuda berambut putih perlahan mendekat. Meskipun dia terlihat sangat lambat, namun dalam sekejap dia muncul 10 kaki di depan semua orang. Mata Qiu Shiping langsung terbelalak melihat orang itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berseru, "Itu kamu!" Orang ini adalah Wang Lin. Dia menatap pria yang bernama Li dan gadis itu, lalu melihat Qiu Shiping sambil tersenyum tipis. Dengan pikirannya, dia bisa dengan mudah melihat skema Qiu Shiping. Saudara Qiu sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan tingkat kultivasi Nesen Soul-mu, kamu bahkan bermain-main dengan dua junior formasi inti. Ini sangat menarik. Kata-kata Wang Lin lambat, tetapi ketika didengar oleh keduanya, itu seperti kilat dan membuat mereka terkejut. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah mereka langsung menjadi gelap. Keduanya saling memandang, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi bersyukur saat mereka mengepalkan tangannya. Mereka perlahan mundur, lalu melesat ke angkasa. Qiu Shiping hanya tersenyum pahit melihatnya. Kemudian, cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan genderang kecil dari tasnya. Dia segera mengetuk genderang dan ada dua benang hitam yang hampir tak terlihat muncul di kejauhan. Kecepatan benang hitamnya sangat cepat. Saat benang hitam hendak menyusul, ada cahaya hijau yang muncul memblokir benang hitam. Saat cahaya hijau menghilang, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi wajah Qiu Shiping sangat jelek. Meskipun dia membenci Wang Lin di dalam hatinya, namun dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Rekan kultivator, sudah lama tidak bertemu." Wang Lin hanya memandang Qiu Shiping. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Kedua junior itu berasal dari istana ajaib. Saudara Qiu harus berhati-hati mulai sekarang." Qiu Shiping tersenyum pahit. Gadis itu mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi pria itu adalah murid inti dari istana ajaib. Jika dia benar-benar membiarkan mereka kabur, itu bukan hanya akan sedikit mengganggu, dia juga mungkin tidak akan bisa mengambil langkah ke kota manapun yang dikuasai mereka. Tetapi sekarang belum waktunya untuk memikirkan keduanya. Saat ini, Wang Lin yang ada di hadapannya mengeluarkan tekanan yang sangat besar, sehingga
menyebabkannya sangat berhati-hati. Dia merasa kekuatan Wang Lin saat ini membuat kulitnya merinding. Namun dengan kecepatan formasi inti tahap akhir mereka, jika saudara Qiu Shiping dengan cepat mengejar mereka, mungkin kamu masih bisa mengejarnya. Qiu Shiping menghela napas dan menggenggam tangannya saat mendengar kata-kata Wang Lin. Saudara Wang, katakan apa yang ada di dalam pikiranmu. Meski hubungan kita tidak terlalu dalam, tetapi kita masih melalui sedikit kebersamaan. Baiklah, apakah kamu memiliki peta lautan iblis? Qiu Shiping tercengang saat mendengar kata-katanya. Setelah berpikir sejenak, dia segera berkata, "Aku tidak memiliki peta lautan iblis. Jika saudara Wang menginginkannya, kamu dapat mencoba mencarinya di pavilion harta karun di kota-kota utama. Kamu mungkin akan mendapatkannya di sana." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Alasan Wang Lin tidak membunuh Qiu Shiping adalah karena dia orang yang licik. Sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi sangat sulit untuk membuat dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Wang Lin mengancamnya dengan kematian, kemungkinan dia akan mengatakan kebenarannya. Jadi ketika Wang Lin melihat Qiu Shiping, dia memutuskan untuk menghentikannya membunuh kedua junior formasi inti untuk menciptakan rasa urgensi di dalam dirinya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia dengan tenang berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu, saudara Qiu harus ikut denganku ke kota. Belum terlambat bagimu untuk mencari mereka setelah aku mendapatkan petanya." Qiu Shiping merenung sejenak dan menghela nafas. Skema Wang Lin terlalu dalam. Semuanya dimulai saat dia muncul dengan santai, lalu mengungkapkan tingkat kultivasi Qiu Shiping, sehingga kedua juniornya melarikan diri. Semua ini berada dalam perhitungan Wang Lin dan tanpa sadar, Qiu Shiping sudah masuk ke dalam skema Wang Lin. Sepertinya Wang Lin sengaja memaksa Qiu Shiping masuk ke dalam situasi di mana dia harus membunuh kedua juniornya, lalu memaksa Qiu Shiping mengatakan yang sebenarnya. Aura yang dipancarkan Wang Lin juga mengisyaratkan bahwa jika dia memutuskan untuk tetap keras kepala sampai akhir, maka Wang Lin tidak akan menyetujuinya melakukan pembunuhan itu. Dengan pendekatan ini, jauh lebih mudah membuat seseorang menyerah dibandingkan mengancam nyawanya. Qiu Shiping menatap Wang Lin dengan tatapan rumit. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan sebuah batu giok kosong. Dia meletakkan batu giok itu di dahinya dan mulai membuat peta berdasarkan ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan berkata, "Ini berisi semua peta yang kuketahui tentang lautan iblis selama bertahun-tahun yang telah kulalui di seluruh negeri. Mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi tidak terlalu banyak. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Wang Lin mengambil batu giok itu. Dia tidak memeriksanya, tetapi mengatupkan tangannya dan tersenyum. "Terima kasih banyak." Qiu Shiping tercengang melihatnya. Dia segera memandang Wang Lin dan bertanya, "Kamu tidak akan memeriksanya?" Wang Lin hanya samar-samar tersenyum dan menjawab, "Apakah ada yang perlu diragukan?" Qiu Shiping merenung sejenak, kemudian dia tertawa dan berkata, "Saudara Wang, selamat tinggal." Setelah mengatakannya, dia menggenggam tangannya dan mundur. Setelah mundur agak jauh, dia lalu berteriak, "Saudara Wang, aku tidak akan memberikan informasi palsu untuk menipumu. Kamu harus percaya itu." Terlihat dia langsung berteleportasi. Wang Lin memegang batu giok itu dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Batu giok itu berisi peta laut dalam yang sangat detail, tetapi tidak banyak tentang lautan luar. Di dalam wilayah lautan dalam bahkan terdapat lokasi susunan transfer kuno. Wang Lin tidak percaya bahwa tidak ada kebohongan di dalam peta ini. Tetapi dia tidak akan hanya mengandalkan peta ini untuk menjelajahi lautan iblis. Niat Wang Lin adalah untuk menemukan peta yang lengkap. Tetapi jika itu mustahil, maka dia akan terus mengumpulkan sebanyak mungkin peta yang tidak lengkap tersebut.
Begitu dia membandingkannya, maka kebohongannya akan mudah dikenali. Menurut pemahaman Wang Lin tentang lautan iblis, kota tinta berulang berada sekitar 10 hari di utara dari lokasinya saat ini. Kota tinta berulang adalah salah satu dari 99 kota besar di lautan iblis. Alasan Wang Lin memutuskan untuk pergi ke kota tinta berulang adalah karena menurut peta yang disediakan oleh Qiu Shiping, terdapat susunan transfer kuno 300.000 mil dari kota itu. Selama penerbangannya menuju kota, Wang Lin mengumpulkan inti dari setiap binatang buas yang dia temukan di jalan. Namun jika dia bertemu dengan makhluk roh berkualitas tinggi, maka dia akan mengelilinginya. 7 hari kemudian, Wang Lin menjadi semakin khawatir ketika dia melihat situasi di lautan iblis dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, binatang buas akan menjadi begitu merajalela di lautan iblis. Dalam perjalanannya ke sini, dia telah melihat 2 makhluk roh berkualitas tinggi yang setara dengan para kultivator formasi jiwa. Untungnya, kedua binatang itu berkultivasi di dalam wilayah mereka masing-masing, kecuali jika Wang Lin dengan sengaja mengganggu mereka, mungkin mereka akan mengejarnya. Panen Wang Lin sangat bagus selama di perjalanan. Dia memperoleh banyak inti dan semuanya langsung dilahap oleh taktik dewa kuno dan diserap oleh Nesensolnya. Saat ini, Wang Lin telah tiba di lokasi susunan transfer kuno. Matanya berbinar saat dia melayang di udara dan menatap lembah di bawahnya. Tempat ini sangat sepi, bahkan tidak ada jejak bau binatang apapun di sini. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tetapi ada perasaan aneh yang mengganggunya. Setelah merenung sejenak, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis yang berbentuk kera segera keluar. Ini adalah iblis yang telah dimurnikannya dari jiwa kera roh dan menjadi iblis ketiganya. Dalam beberapa hari terakhir di sekte Cloud Sky, Wang Lin telah mendapatkan kendali penuh atas iblis ini. Kera itu adalah makhluk roh berkualitas rendah dan setelah menjadi iblis, dia menjadi lebih kuat. Meski belum bisa melahap para kultivator Nesensol, namun dia bisa dengan mudah melahap para kultivator formasi inti. Saat iblis ini muncul, dia mengeluarkan suara gemuruh. Sosoknya menjadi buram saat dia memasuki lembah. Dia segera menyapu lembah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ia hendak kembali, ada sebuah mulut raksasa yang terbuka di sisi tebing. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang besar mencoba menarik iblis itu ke dalamnya. Tetapi itu bukanlah keberadaan yang kuat, sehingga dia dengan mudah melarikan diri. Mata Wang Lin terkejut melihat ini. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang racunnya. Dia dengan cepat menyerbu ke arah mulut di tebing dan menebas ke bawah. Terdengar suara bebatuan yang runtuh bergema di seluruh area. Wang Lin mengerutkan keningnya dan dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan pedang beracunnya. Wang Lin menatap ke sisi tebing yang tertutup. Setelah merenung sebentar, dia membentuk segel dan berkata, "Api es muncul." Segera api biru muncul dari dalam tubuh Wang Lin. Nyala api ini terbentuk ketika Wang Lin menyelesaikan metode kenaikan dunia bawah. Ketika dia mencapai tahap Nesensol, nyala api ini dipenuhi dengan energi Nesensol dan menjadi lebih kuat. Saat nyala api es muncul, suhu di area tersebut langsung turun. Di saat yang sama, api es dengan cepat bergerak dan melayang ke depan. Saat api menyentuh tebing, itu mulai bergerak dengan aneh. Itu membentuk wajah manusia dan mencoba menelan apinya. Namun saat menyentuh api es, lapisan es tipis mulai menyebar di tebing. Dalam beberapa tarikan nafas, seluruh tebing tertutup es dan wajah itu langsung membeku. Wang Lin melihatnya sebentar dan sangat terkejut. Ini pasti binatang buas yang bisa hidup di dalam tebing dan bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Setelah merenung beberapa saat, Wang Lin tiba-tiba bergerak
dan memasuki lembah. Memang ada susunan transfer kuno di dalam lembah, tetapi itu sudah terlalu rusak untuk digunakan. Dia segera mengeluarkan sepotong batu giok dan mencatat susunan transfer kuno. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan tebing. Dia melambaikan tangan kanannya dan es mengembun kembali menjadi api es, lalu kembali ke tangannya. Tak lama kemudian, permukaan tebing mulai bergerak lagi. Matanya tertuju pada Wang Lin saat dia mengeluarkan geraman permusuhan. Semakin Wang Lin melihatnya, dia semakin tertarik. Binatang itu tidak terlalu kuat, hanya binatang roh yang berkualitas rendah, tetapi kemampuan untuk menyembunyikan dirinya sangat mengagumkan. Wang Lin sering melakukan kultivasi pintu tertutup. Jika dia bisa memiliki binatang seperti ini yang menjaganya, maka itu akan sangat bagus. Sayangnya, kultivasi binatang ini terbatas. Tetapi Wang Lin memiliki banyak inti di dalam tasnya, sehingga dia bisa sedikit mendorong kultivasi binatang ini. Segera, dia membentuk segel dan mulai melantunkan mantra. Hancurkan! Saat teknik itu mendarat, tebing itu mengeluarkan suara saat retakan muncul di seluruh tebing. Retakannya semakin lebar hingga tebingnya runtuh. Saat tebing itu runtuh, sesosok tubuh gelap melesat ke selatan. Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan mengunci binatang itu. Dia melihat seekor binatang aneh dengan paruh yang sangat panjang. Binatang buas ini mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan, terutama mulut yang setidaknya sepanjang manusia dan terlihat sangat mematikan. Wang Lin segera mengusap dagunya, lalu dengan santai mengejarnya. Dia mengarahkan jarinya ke kening dan iblis Suli Guo keluar untuk mengejar bersamanya dan iblis ketiga. Saat iblis Suli Guo keluar, dia terlihat sangat bersemangat, tetapi begitu dia melihat binatang aneh itu, dia segera berhenti dan diam-diam berpikir, apakah ada kesalahan? Apa ini? Mengapa ini lebih jelek dari nomor 2? Aku harus melepaskan si bodoh nomor 3 itu. Jika binatang itu lemah, maka aku akan pergi dan mencuri pujiannya. Iblis kera berubah menjadi kabur dan menyerang binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu mengepakkan sayapnya sekali dan langsung menjauh dari iblis ketiga. Wang Lin dengan jelas melihat semuanya dari kejauhan. Dia menampar tasnya dan sebuah cermin perunggu keluar. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat dari cermin dan mendarat di binatang nyamuk itu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, namun gas gelap dengan cepat mulai keluar dari dalam tubuhnya. Saat cahaya hijau menyentuh gas gelap, cahaya hijau langsung berubah menjadi batu. Suli Guo terkejut saat melihat adegan ini. Dia diam-diam berpikir bahwa binatang itu memang kuat dan dia beruntung tidak maju sendiri. Dia diam-diam mundur ketika Wang Lin tidak memperhatikan dan memutuskan bahwa kecuali Wang Lin memaksanya, dia tidak akan mengejar binatang itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia semakin tertarik pada binatang itu. Dia mengubah teknik lain dan menembakkannya ke cermin perunggu. Cermin tiba-tiba mulai berputar hingga bagian belakang cermin menghadap binatang nyamuk. Segera, gambar binatang nyamuk dengan cepat muncul di belakang cermin. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, gambar itu mengeluarkan beberapa suara gemuruh dan keluar dari dalam cermin. Binatang buas dari dalam cermin mengeluarkan hembusan angin dan melesat ke arah binatang nyamuk itu. Raungan binatang buas ini menarik perhatian binatang nyamuk itu. Dia berbalik dan melihat salinan dirinya yang dibuat oleh cermin dan mulutnya menjadi merah. Alih-alih terus melarikan diri, dia malah berbalik dan menyerang salinannya. Segera keduanya saling berdekatan. Kemudian gelombang debu abu-abu berterbangan ke segala arah saat keduanya terbang mengelilingi satu sama lainnya. Itu mencoba saling menusuk dengan belalai mereka. Wang Lin berdiri di kejauhan dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran antara kedua binatang itu. Debu abu-abu sepertinya adalah semacam teknik yang digunakan oleh binatang nyamuk itu dan belalainya adalah senjatanya. Setelah merenung sejenak,
tangan Wang Lin bergerak melintasi cermin perunggu dan binatang yang dibentuk oleh cermin perunggu itu tiba-tiba melambat. Binatang nyamuk itu menangkap salinannya dan tanpa ampun menusuknya dengan belalainya, lalu mulai mengisapnya hingga kering. Salinannya mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi cahaya hijau dan kembali ke dalam cermin. Binatang itu tertegun, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa raungan. Nyamuk itu segera menyerang Wang Lin saat mulutnya memerah lagi. Namun dia tidak jadi menyerang Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melarikan diri. Mata Wang Lin langsung berkedip saat melihat ini. Mau lari? Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bendera kecil muncul di dalamnya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari bendera tersebut. Ini adalah bendera pembatasan atribut tunggal. Binatang itu telah memiliki kecerdasan, sehingga saat melihat bendera itu, dia merasa ngeri. Dia dengan cepat menggerakkan sayapnya untuk terbang lebih cepat. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang bendera pembatasan di tangan kanannya. Dia segera mengibarkannya dan itu terbang seperti meteor menuju binatang nyamuk itu. Hampir dalam sekejap mata, pembatasan itu berhasil menyusul binatang nyamuk itu. Kejutan di mata binatang itu berubah menjadi kengerian saat dia melepaskan gas gelap untuk memblokir pembatasan Wang Lin. Namun gas tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ofensif dari pembatasan tersebut, sehingga pembatasan mendarat pada binatang nyamuk tanpa halangan apapun. Binatang nyamuk segera gemetar dan jatuh dari langit. Seketika, Wang Lin langsung menangkap binatang nyamuk itu. Wang Lin sudah sangat berhati-hati dengan bendera pembatasan dan hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Namun dia masih meremehkan kekuatan bendera pembatasan atribut tunggal. Dengan hanya 20% kekuatannya, dia mampu melukai binatang buas yang kekuatannya setara dengan kultivator formasi inti tahap akhir. Nyamuk itu tergeletak di tangan Wang Lin dengan banyak luka di tubuhnya. Darahnya berwarna ungu, ada retakan di belalainya, dan matanya menjadi keruh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia segera menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di antara mata binatang itu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa pil dari sekte Cloud Sky dan memberikannya kepada binatang nyamuk. Setelah binatang nyamuk meminum pilnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan gelombang debu abu-abu. Perlahan-lahan, luka di tubuhnya pulih dan bahkan retakan di belalainya pun pulih. Tak lama setelah itu, dia pulih sepenuhnya dan terbang keluar dari tangan Wang Lin. Dia mengitari Wang Lin beberapa kali dan mengeluarkan beberapa desisan tak berdaya. Wang Lin memegang tas penyimpanannya dan mengeluarkan inti. Mata binatang itu tiba-tiba berbinar. Dia segera menembus inti dengan belalainya. Inti tersebut menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, tubuh binatang itu bergetar dan sedikit membengkak. Wang Lin mengusap dagunya dan memandangi nyamuk itu sebentar. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan semua inti yang ada di dalamnya lalu memberikannya kepada binatang nyamuk itu. Mata nyamuk itu mengandung sedikit kebingungan saat dia dengan cepat melahap intinya. Setiap kali binatang itu melahap inti, ukurannya akan bertambah. Dibandingkan sebelum binatang itu melahap intinya, sekarang ukurannya menjadi 2 kali lebih besar. Setelah memakan puluhan inti, tubuh binatang nyamuk itu tampak seukuran anak sapi. Alhasil, bulu-bulu kecil di tubuh hitamnya semakin terlihat. Sayapnya memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan menimbulkan hembusan angin setiap kali bergerak. Belalainya yang tipis menjadi semakin tajam dan menimbulkan perasaan yang sangat menakutkan. Wang Lin dapat memastikan bahwa sepanjang perjalanan sejauh ini, dia belum pernah bertemu binatang seperti ini. Ketika binatang ini masih kecil, metode serangan utamanya adalah melepaskan debu abu-abu. Tetapi begitu dia menjadi besar,
Tidak peduli bagaimana Wang Lin melihatnya, belalainya adalah senjata terkuatnya. Wang Lin melompat dan mendarat di punggung binatang itu. Dia mengirim pesan kepadanya dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, sayap binatang itu tiba-tiba terbuka dan terbang secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempat itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.